Makassar, karena gue tinggalnya di Makassar, itu agak susah untuk cari barang seperti itu. Dan akhirnya gue mutusin aja, ya udah deh kita pesan si fansnya di online aja, di situ aja. Dan akhirnya gue order si fans ini dengan harga seperti itu. Dan gue tunggu beberapa hari sampai produknya datang. Dan ada yang lumayan mengganjal hati setelah produk itu datang. Produknya ntar gue pilih ya. Ini produknya teman. Suatu day hari ini gue bakal share pengalaman gue tentang pertama kalinya gue membeli online. Sebelumnya gue kalau misalnya mau beli sepatu yang harganya agak tinggi gitu, gue langsung aja ke official store-nya. Tapi kali ini karena keadaan yang mengharuskan kita untuk belanja online kayaknya, mulai dari jarak dan juga kita udah malas keluar rumah semenjak terbiasa dari pandemi yang lalu, akhirnya gue untuk memutuskan lebih baik kayaknya lebih worth it deh membeli online. Jadi hari itu memang gue lagi ada pikiran untuk beli sepatu, dan akhirnya gue browsing di Shopee tentang sepatu-sepatu yang ya bisa dipakai hari-hari dan juga bisa dipakai ke kampus lah gitu. Gue tertuju pada satu brand sepatu, yaitu Vans Old School lebih tepatnya. Akhirnya gue tanya teman-teman gue dulu bahwa Vans itu bagus nggak sih atau enggak. Akhirnya karena mereka lebih saranin untuk beli itu, akhirnya gue beli itu. Tapi nggak sampai di situ aja langsung gue beli. Gue harus browsing dulu tentang Vans School ini. Dan akhirnya karena gue nggak ngerti sama sekali tentang sepatu, dan gue mulai browsing tentang Vans Old School ini, dan gue dapat beberapa testimoni tentang teman-teman yang udah beli Vans Old School ini. Akhirnya karena beberapa pertimbangan dan ya seperti itulah teman-teman, gue sedikit belajar dan sedikit mengetahui gimana membedakan antara Vans yang KW sama yang original seperti itu. Dan akhirnya setelah gue browsing panjang lebar, gue memutuskan untuk membeli si Vans itu secara online. Sebelum gue beli secara online, gue tanya dulu teman-teman aku yang udah pakai Vans ini, udah pernah pesan Vans ataupun udah pernah membeli barang secara online yang original gitu. Dan akhirnya gue dapat rekomendasi dari salah satu teman ini rekomendasiin untuk membeli di toko tersebut. Setelah gue cari reputasi dari si toko itu, ternyata tokonya lumayan bagus reputasinya, banyak komentar yang bagus. Dan Instagramnya juga bagus, di Shopee juga banyak pembelinya, terus banyak juga yang kasih komentar, yang kasih feedback bagus dari komentar yang udah beli. Akhirnya gue memutuskan untuk beli aja di situ. Terus gue dapetin harga ini, si Vans Old School ini dengan harga di bawah harga official store-nya. Biasa harga official store itu rentannya sekitar 1 juta sampai 1, sekian lah gitu untuk harga si Vans Old School Pro ini gitu. Terus akhirnya di toko itu gue cuman dapat seharga kurang dari 800.000, 700 sekian lah gitu. Ntar gue taruh harganya di sini. Gue dapat dengan harga segitu. Dan awalnya sih kayak gue nggak terlalu yakin ya, karena mungkin pertama kalinya gue nggak pernah juga. Maksudnya gue jarang juga kayak pesan-pesan online gitu. Tapi karena kondisi dan situasi yang lebih apa ya, lebih mudah kalau misalnya pesan online dibanding kalau misalnya kita ke official store. Apalagi sekarang untuk produk itu di official store-nya, terutama di Makassar, karena gue tinggalnya di Makassar, itu agak susah untuk cari barang seperti itu. Dan akhirnya gue mutusin aja, ya udah deh kita pesan si fansnya di online aja, di situ aja. Dan akhirnya gue order si fans ini dengan harga seperti itu. Dan gue tunggu beberapa hari sampai produknya datang. Dan akhirnya tadi pagi produknya datang. Tapi ada yang lumayan mengganjal hati setelah produk itu datang. Produknya ntar gue ambilin ya. Ini produknya teman. Jadi untuk pembelanjaan di toko tersebut kita disertakan gratis ininya, tas belanjanya, dan juga ada barangnya di dalam sini. Ini dia barangnya teman-teman. Nah, ini. Kita lihat barangnya sama-sama di sini. Cuman teman-teman, yang gue bikin kecewa dari barang yang gue pesan online ini, karena setelah gue belajar banyak tentang gimana cara membedakan Vans yang original dan bukan, dan akhirnya gue dapat beberapa fakta bahwa Vans yang gue beli ini, gue nggak ngerti sih ini original atau enggak. Tapi yang gue lihat dari sepatu ini, si Vans
Old School Pro ini ada beberapa apa ya? Ada beberapa angle di mana gue mendapatkan bahwa finishing dari sepatu ini nggak terlalu mulus. Seperti misalnya ya, gue ada beberapa foto-foto yang mungkin teman-teman bisa nilai dari foto itu dan bantu gue juga untuk komentar di bawah. Nanti kalau misalnya teman-teman ngerti atau pernah membeli atau mungkin kalian seller dari sepatu online gitu, bisa komentar di bawah untuk bantu aku membedakan mana barang yang original dan bukan. Jadi aku punya beberapa foto teman-teman yang membuktikan bahwa Vans Old School ini yang aku pakai ini kayaknya kurang bagus deh gitu loh. Atau kayaknya kurang yakin deh kalau ini betul-betul asli atau bukan. Dari foto yang pertama ya yang akan aku liatin kepada kalian. Yang pertama ini fotonya bisa teman-teman lihat sendiri di bagian kanan dari sepatunya itu. Ini kayak finishing lemnya nggak terlalu bagus, nggak rapi, seperti ada glutak-glutak yang nggak jelas. Gue nggak ngerti apakah memang Vans original. Yang gue tahu adalah bahwa Vans itu betul-betul menomorsatukan quality control mereka. Dan gue rasa untuk di tampilan awal sepatu Vans kok misalnya bentukannya kayak gini pasti nggak keluar gitu loh. Maksudnya nggak lolos quality control. Kecuali Vans ini original dan akhirnya dia keluar dari pabrik tanpa box terus dibeli sama reseller dengan harga murah, bisa aja kayak gitu. Tapi yang nggak tahu juga, buat teman-teman silakan komen di bawah. Terus yang kedua adalah di bagian kanan dari sepatu ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini list hitam dari sepatunya itu nggak terlalu simetris. Di sini ada sedikit, mungkin kalau misalnya dilihat jauh seperti ini teman-teman, itu nggak terlalu berpengaruh, nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara seksama kayak gini, kayaknya nggak bagus deh untuk dipakai. Terus gambar berikutnya lagi ya teman-teman. Di gambar berikutnya ini yang paling kayak lucu banget aku lihatnya. Menurutku kalau misalnya jahitan kayak gini terus tiba-tiba kayak kita taruh sepatu kita di tempat sepatu, terus ada teman yang datang iseng-iseng dilihat, terus bisa aja kayak temanku kayak bilang, kayaknya sepatunya ini KW deh, lihat aja di jahitannya nggak simetris kayak gini, ada lebih-lebihnya kayak gini, nggak jelas gini. Ya udahlah, kita next di foto berikutnya ya. Jahitan yang bersusun ini di beberapa review sepatu yang gue udah nonton, di jahitannya yang bersusun ini gue langsung ya, di bersusun ini mereka tuh kayak apa ya, jarak antara lubang benangnya tuh benar-benar konsisten gitu teman-teman, nggak ada yang gede dan nggak ada yang kecil. Terus jaraknya antara ujung kiri dan ujung kanannya itu kayak betul-betul sama teman-teman. Sedangkan bisa teman-teman lihat di sini jahitannya yang di atas ini agak gede jahitannya, terus yang di bawah agak kecil gitu. Gue nggak ngerti apakah pabrikan dari Vans waktu ini lagi error mesinnya atau gimana, atau emang ini Vans KW yang diproduksi massal dan nggak dipentingin lagi ke kerapiannya gitu. Terus kita lihat lagi di gambar berikutnya. Terus gambar berikutnya kita bisa lihat ini sepatu yang berbeda tapi dengan masalah yang sama, benangnya nggak rapi juga. Kayak ada yang kecil dan ada yang besar kayak gini. Terus di gambar berikutnya ini yang paling parah, yang paling terlihat dari insole-nya itu. Ada blibber dong, ada blibber cat ini gua nggak tahu ini cat yang apa atau gimana. Yang jelas setahu gua kalau misalnya Vans original tuh nggak ada kayak gini-gini, pasti nggak lolos quality control kayak gini. Ya udah ya. Terus kita lagi lihat berikutnya. Terus juga teman-teman ini masalah talinya kayak low quality banget loh teman-teman, nggak bagus talinya. Talinya itu kayak murahan teman-teman, bisa teman-teman lihat kan? Ini talinya kayak benar-benar berbulu. Gue nggak ngerti sih teman-teman, apakah memang si Vans atau brand Vans kalau misalnya sepatunya mereka itu emang talinya berbulu kayak gini atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. Terus berikutnya masih tali. Nah ini juga nih teman-teman, di ujung dari lubang si sepatunya kayak gini, kayak nggak rapi antara kiri dan kanannya. Bisa teman-teman lihat. Nah teman-teman bisa komen lagi di bawah, ini gimana? Gue nggak ngerti. Nah, ketika gue pakai, kalau bisa dipakai kayak gini dari jauh pasti keren lah dilihatnya. Gue aja, teman-teman gue aja yang ada di depan gue ini, pas lihat sepatunya gue pakai, dia bilang kayak keren banget sepatunya. Tapi
kayaknya sepatunya nggak otentik, jadi kita harus balikin sebagaimana mestinya. Kayak gitu saja teman-teman. Jadi itu aja yang bisa gue liatin dari foto-foto yang telah gue liatin kepada teman-teman. Intinya barang ini gue mau balikin ke pihak penjualnya melalui Shopee, dan mereka juga mendukung untuk dana kita bisa dikembalikan 100% kalau misalnya si sepatu ini nggak original. Jadi itu sih yang buat gue lebih lebih safety kalau misalnya pesan online di Shopee dibandingkan langsung pesan di Instagram atau di mana gitu teman-teman. Jadi itu aja yang bisa gue bahas tentang review gue sepatu old school ini. Kalau misalnya teman-teman ada ilmu sedikit atau ada info sedikit tentang sepatu gue beli ini, gue bodoh banget beli secara online atau gimana, teman-teman bisa komen. Gue mohon banget bantuan teman-teman supaya kita bisa sama-sama belajar tentang gimana caranya membeli barang autentik secara online gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah sempatin waktunya. Gue mohon banget untuk teman-teman komentar di bawah apakah sepatu yang gue beli ini original atau terima kasih udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. Bye bye.